Semangat pagi di hari Sabtu 24 April 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, aruming jeneng ngambar-ambar sak lumaing bumi. Secara harfiah berarti nama baik yang harum semerbak di seluruh permukaan bumi. Apa yang membuat nama seseorang menjadi baik dan harum semerbak? Ada yang mengatakan bahwa seseorang berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi khalayak luas, tidak perlu berkoar-koar, pasti namanya akan tersebar dengan harum. Terlebih bila banyak orang yang memerlukan keahlian dan hasil pekerjaannya. Tugas manusia di bumi pada hakikatnya adalah menyempurnakan ibadah, melakukan segala hal yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Bila teguh hati memegang prinsip sederhana ini, akan mudah mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Yang sekarang sering terjadi dan menjadi bumerang adalah begitu banyaknya orang ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan secara instan. Akhirnya ia menabrak segala norma dan aturan demi tujuan dan cita-citanya. Yang ada justru kesengsaraan dan penderitaan, bukan keberhasilan dan nama baik. Anggota keluarga Allah, lebih dalam dari keyakinan orang Jawa tentang nama baik yang harum semerbaknya di mana-mana, di mana banyak orang meyakini dalam usaha dan perbuatan baik yang dilakukan, manusia akan mendapatkan nama baik tersebut. Yakub, atau yang disebut juga dengan Israel, menyatakan bahwa nama baik seseorang itu semata-mata pemberian Tuhan. Namun demikian bukan berarti manusia boleh menjalani cara hidup semau-maunya sendiri. Kita akan memperhatikan leksionari bacaan pertama hari ini. Kitab Kejadian 48 ayat 8 sampai 19 demikian. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu."
Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel, didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik, lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Demikian kesaksian kitab Kejadian 48 ayat 8 sampai 19. Anggota keluarga Allah, peristiwa pertemuan Yakub yang disebut Israel dengan Yusuf dan keluarganya menjadi sarana kita belajar akan keyakinan Yakub bahwa Tuhanlah yang membuat nama baik, bukan semata-mata usaha manusia. Sekalipun mata Israel pada saat itu sudah kabur dan buta, tidak bisa melihat karena usia, ketika bertemu dengan anak-anak Yusuf, Israel menyatakan hendak memberikan berkat kepada mereka. Berkat yang hendak diberikan Yakub bukan semata-mata karena sebagai orang tua yang harus memberkati keturunannya, tetapi juga karena sukacitanya akan kasih dan berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidupnya. Itu yang dirasakan oleh Yakub atau Israel. Yusuf yang Yakub dengar dari anak-anak yang lain sudah mati dan hilang, ternyata masih hidup. Bahkan sekarang Yakub bertemu dengan Yusuf dan anak-anaknya. Yusuf pun sedang menjadi pemimpin di negeri orang lain, yaitu Mesir, suatu negeri yang besar. Karena sukacitanya yang demikianlah yang mendorong Israel atau Yakub hendak memberkati anak-anak Yusuf. Anggota keluarga Allah menanggapi penghayatan iman ayahnya yang sedemikian, Yusuf mengajak anak-anaknya, Efraim dan Manasye, meyakini berkat Tuhan lewat Israel, ayahnya.
Ayat 12 memberikan kesaksian kepada kita, lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan muka sampai ke tanah. Memang Yusuf tetap memegang tata krama kemanusiaan dengan menempatkan si sulung Manasye di sebelah kanan Israel dan si bungsu Efraim di sebelah kiri Israel. Tetapi Yusuf kemudian tetap menerima pengaturan berkat Tuhan bagi anak-anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan lewat Israel ayahnya. Israel memberikan berkat dengan tangan menyilang. Dengan demikian si bungsu menerima berkat lewat tangan kanan Israel dan si sulung menerima berkat lewat tangan kiri Israel. Baik yang menerima berkat lewat tangan kanan maupun tangan kiri, semuanya menjadi bangsa yang besar dan semuanya hanya karena berkat Tuhan. Anggota keluarga Allah, ada yang bisa kita pelajari dari kalimat berkat yang diucapkan oleh Israel yang demikian di dalam ayat 15 dan ke-16. Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyur oleh karena mereka, sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Anggota keluarga Allah, berkat yang diterimakan bagi keturunan Israel adalah berkat Tuhan sendiri, bukan berkat manusia. Umumnya, manusia memberikan berkat bagi keturunannya berupa warisan yang dianggap hasil usaha manusia, hasil usaha dari orang tuanya. Israel tidak memberikan berkat dengan menganggap itu hasil usahanya. Israel hanya melantarkan berkat dari Tuhan bagi keturunannya. Itu berarti sumber hidup dan berkat di dalam hidup bagi keturunan Israel adalah Tuhan sendiri. Tuhan dalam hal ini diakui sebagai gembala selama hidupnya, bahkan sebagai malaikat yang telah melepaskannya dari segala bahaya. Bahkan diyakini juga bahwa Tuhanlah yang membuat nama Israel menjadi termasyur, termasuk lewat anak-anak Yusuf yang sedang diberi berkat. Itu artinya nantinya lewat Manasye dan Efraim, Israel akan dimasyurkan namanya oleh Tuhan sendiri. Bahkan nama Israel sebenarnya juga sedang dimasyurkan lewat Yusuf yang saat itu sedang menjadi pemimpin di Mesir, negeri orang lain yang besar. Tuhan akan memberkati setiap anggota keluarga Allah yang bersedia melantarkan berkat Tuhan bagi keturunannya, bukan merasa aku yang mempunyai berkat tak wariskan kepada anak turunku, tetapi berkat Tuhanlah yang dilantarkan bagi anak cucu. Ataupun bagi anak cucu yang juga tetap menjaga tata krama di dalam penerimaan berkat dari Tuhan. Dengan demikian,
Namanya akan dimasyurkan karena kasih dan berkat Tuhan saja, dan Tuhan selalu menyertai kehidupan setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, melalui sabda hari ini kita mendengar berkat Allah dicurahkan turun bagi setiap orang-orang yang mau menerimanya dan menjadikan nama si penerima berkat dimasyurkan, bahkan termasuk oleh nenek moyang, ayah, ibu. Setiap orang yang menerima berkat dimasyurkan namanya oleh Tuhan sendiri. Mari kita belajar kepada Israel atau Yakub, ataupun belajar kepada Yusuf dan anak-anaknya yang menerima dan melantarkan berkat hingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Amatlah mataku sadar, menyedihkan hatimu. Pada duniaku bersandar, oh selamatkan diriku. Aku pun, oh selamatkan aku pun. Ikatlah hatiku Tuhan selamanya padamu. Berilah air kehidupan melimpahi diriku. Aku pun, ya berkati aku pun. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang hari ini bersabda, menyatakan berkat lewat setiap orang yang Engkau pakai, bahkan lewat Israel, lewat Yakub, lewat Yusuf, lewat Abraham dan Ishak, dan semua orang-orang yang menjadi bapa-bapa orang percaya. Sebagai keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, kami pun telah menerima berkat-Mu. Sekalipun tidak secara jasmani kami menjadi keturunan mereka, tetapi kami menjadi keturunan rohani mereka. Kami menerima berkat-Mu dan kami pun Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi siapapun, hingga Engkau selalu memasyurkan nama orang-orang yang menjadi bapa-bapa orang percaya. Demikian juga setiap anggota keluarga Allah akan selalu Engkau masyurkan namanya ketika menyadari bahwa berkat itu bukan karena usaha manusia, namun semata-mata dari Allah saja. Engkau berkuasa atas hidup kami. Menyerahkan aktivitas kerja kami hari ini dengan segala yang kami jalani, apapun bentuknya. Tuhan berkuasa, Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan melayakkan kami
merasakan dan menjadi berkat Tuhan bagi siapapun di kanan kiri kami. Demikian juga anak-anak kami, sekalipun di masa pandemi mereka belajar dengan sistem belajar jarak jauh, bahkan ada kesulitan-kesulitan tersendiri, kasih kuasa-Mu tetap nyata di dalam kehidupan mereka. Engkau menolong, Engkau memberkati, dan mereka pun bisa menjadi jalan berkat untuk kemuliaan nama Tuhan bagi dunia ini. Sekarang tetap menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan segala komponen bangsa dan negara ini, termasuk para medis di dalam menjadi garda paling depan penanganan pandemi. Kekhawatiran tentang merebaknya kembali virus COVID terkait dengan mobilisasi manusia di musim mudik karena menghadapi lebaran. Biarlah kami tetap meyakini kasih setia-Mu ada. Engkau menolong setiap warga masyarakat yang kemudian menggunakan hati merasakan kasih kuasa Tuhan. Jadi kami tidak hanya semata-mata diatur, tetapi kami meyakini bahwa tangan Tuhan berkarya melalui setiap apapun, termasuk para pemimpin yang sedang mengatur di dalam kehidupan ini tentang penanganan dan pengendalian pandemi COVID saat ini. Program vaksinasi dengan segala pergumulan yang ada, termasuk carut-marut atau pergumulan tentang vaksin yang sedang direncanakan dibuat oleh semua manusia, termasuk anak-anak bangsa di bumi pertiwi ini. Kasih setia-Mu ada. Biarlah semua mengandalkan Tuhan. Vaksin bukan penyelesai masalah, tetapi Tuhan bisa memakai vaksin untuk kebaikan bagi semua, termasuk kehidupan bertata negara yang semakin baik di bumi pertiwi ini. Mengaturkan gereja-gereja Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan, dalam setiap pergumulan yang terjadi. Suasana bangunan kehidupan toleransi yang ada di bumi pertiwi, baik dari masyarakat, tokoh-tokoh yang ada, semua komponen bangsa dan negara, termasuk para pemimpin, biarlah kasih setia-Mu yang menjadi pusat kehidupan. Kami yakin Engkau menolong semua komponen bangsa dan negara ini. Itu doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Melanjutkan kehidupan dengan meyakini bahwa Tuhan sumber berkat dan Tuhanlah yang akan menjadikan nama bagi setiap orang yang menjadi berkat dari Tuhan untuk siapapun, dimasyurkan, diharumkan karena kasih kuasa Tuhan. Berkat-Nya diterimakan bagi kita demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tercurah, tertumpah, menjadi berkat, menjadi jalan kebaikan bagi setiap anggota keluarga Allah, sehingga semua keadaan kemasyuran nama muncul karena berkat Tuhan saja. Amin.